Abah dan Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Sobat Vlog yang berbahagia, kembali kami hadir di tengah ruang dengar Sobat Vlog sekalian ya, tentunya di Vlog Radio Jogja bersama Abah dan Abah. Sobat Vlog yang berbahagia, pertama-tama tentunya tidak lupa mari kita selalu panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah dengan rasa syukur yang kita lakukan, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lakukan tentunya dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam tak lupa mari kita aturkan kepada junjungan Nabiullah kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan tentunya ya kita berharap di yaumul akhir nanti mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sobat Vlog yang berbahagia, kembali ya Abah Ali dan Abah Jatmiko hadir di tengah-tengah ruang dengan Sobat Vlog sekalian. Ini masih suasana tahun baru ya, tentunya Abah Jatmiko akan menyampaikan banyak hal nih terkait dengan apa yang harus kita lakukan. Utamanya adalah rasa syukur. Kemarin sudah kita bahas ya, bersyukur itu sekarang ya, bukan nanti. Bukan kemarin ya, sudah lewat, itu yang sudah lewat tidak perlu kita permasalahkan, tapi hari ini ya, apa sih rasa syukur yang harus kita lakukan ya? Terlebih-lebih kita masih di suasana tahun baru Hijriah yang memang merupakan momen ya yang sangat baik untuk bisa kita muhasabah, mengevaluasi diri, mengkoreksi diri supaya ke depan kita menjadi lebih baik. Abah Jatmiko, assalamualaikum. Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Abah ya? Sehat. Masih ya. Tahun baru nih Abah. Siap. Ya, kira-kira apa nih untuk Sobat Vlog yang perlu orang bersyukur sampaikan? Itu ada ciri-cirinya, Bah. Oh, gitu ya? Oke. Catat, Bah. Yang pertama, saya rekam nih, nggak saya. Kun indallahi khairan nas. Jadilah kamu orang yang paling baik ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholat berarti ya? Ya, ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa diartikan dengan sholat. Saya pernah ngomong-ngomong sama orang itu. Ya, kebetulan dia orang biasa begitu, terus dia ngomong sama saya, "Tat, saya tuh kalau sholat di rumah beda dengan di masjid. Apa? Saya pakai jubah, pakai surban. Allahu Akbar." Ya, kayaknya dia ingin menjadi orang yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang beda tuh, Bah. Di rumah kita biasa-biasa aja, pakai kaos oblong gitu, pakai sarung, Allahu Akbar. Kemudian kalau di masjid di hadapan orang-orang kita pakai pakaian yang luar biasa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, ciri-ciri orang yang ikhlas, ciri-ciri orang yang bersyukur itu dia kun indallahi khairan nas. Ketika dia berhadapan dengan Allahnya, dia itu bersikap yang paling baik. Makanya kan banyak sekali ini seperti ini. Utsman, sahabat Utsman itu ketika dibunuh sama sahabat-sahabatnya sendiri ya, orang-orang musuh-musuhnya begitu aja. Terus itu istrinya tuh langsung teriak, "Kamu membunuh orang yang setiap malam menghatamkan Quran dan setiap siangnya berpuasa." Nah, ternyata riwayatnya Utsman ini setiap malam menghatamkan Quran. Jadi dia sholat tahajudnya itu dengan membaca Quran Al-Baqarah sampai Anas. Tiap malam. Allahu Akbar. Wah, ini kan itu istrinya yang kamu membunuh orang yang tiap malam menghatamkan Quran dan siangnya puasa. Padahal menurut riwayat
kekayaannya itu sekitar 40.000 triliun. Kalau dihitung sekarang ya? Sekarang. Jadi ini orang yang kaya luar biasa. Dunia diberikan, tapi tiap malam sholatnya, ya bandingannya sama kita nggak ada apa-apanya ya kita ini. Wah, kalau kita, makanya begini, Bah. Orang itu kan pikiran ini nggak bisa berhenti, Bah. Orang itu kan pikiran itu muter terus, Bah, manusia itu. Nah, tinggal circle-nya, tinggal dia itu setiap hari itu mendengar apa-apa. Ketika dia mendengar kebaikan, maka ya kebaikan terus. Tapi ketika dia mendengar ketidakbaikan, ya ketidakbaikan terus. Makanya kita sering mengadakan forum seperti ini supaya apa? Supaya akal itu selalu dalam kebaikan. Karena dia berpikir terus tuh, muter terus. Dalam 1 detik itu sekian ribu kata dan lain sebagainya. Nah, inilah ketika kita bicara seperti ini, ketika kamu di hadapan Allah, jadilah orang yang sebaik-baiknya. Nah, ini kan Utsman itu begitu sudah di rumah sendiri langsung Allahu Akbar sampai pagi setiap hari. Khatam Al-Quran ya? Satu khatam Al-Quran. Padahal kita kalau membaca 1 juz saja butuh waktu 1 jam ya. Berarti 30 jam. Ini orang yang luar biasa. Ini orang yang nggak bisa dengan kekayaan yang dengan kekayaan yang begitu luar biasa masih melakukan hal seperti itu. Coba sekarang ya. Makanya saya mengatakan begitu, wajib kita kaya, tapi untuk menikmatinya itu pilihan. Pilihan, menikmatinya pilihan, tapi kaya wajib. Nah, harus berpikiran seperti itu ya. Ya, karena kenapa wajib ya? Karena kalau tidak kita kuasai dunia, dunia akan dikuasai oleh orang-orang yang buruk kan, Pak. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, wakun indan naf syarron nas. Dan ketika kamu memandang dari kacamatamu sendiri, syarron nas, pandanglah bahwa dirimu yang terburuk. Wah, ini orang hebat tuh, Pak. Ya Allah, banyak dosa ya Allah saya. Banyak dosa. Itu ada seorang kiai itu yang nguji santrinya. Coba kamu temukan di dunia ini siapa orang yang lebih buruk dari kamu. Dia suruh banyak itu suruh cari orang kan. Makhluk di dunia ini yang lebih buruk dari kamu. Akhirnya dia menemukan anjing gitu. Anjing yang betul-betul kudisen, betul. Nah, ini makhluk yang paling buruk dari aku. Tapi begitu dia pergi, dia mikir, iya tapi nanti dia tidak dihisab di akhirat. Iya kan? Iya, karena binatang. Nah, iya, dia hanya musnah saja, sedangkan aku kalau dihisab buruk banyaknya, masuk neraka. Wah, ternyata. Akhirnya dia jalan lagi, akhirnya lihat orang berzina dirajam, dan lain sebagainya. Bukan pezina, tapi orang yang maksiat dihajar sama orang. Ah, ini orang lebih buruk, sudah maksiat, dihajar sama orang, begini, dan lain sebagainya. Terus dia udah ketemu jawabannya. Begitu dia mikir, iya, tapi dia masih muda. Nanti kalau tobat, sedangkan aku belum tentu aku bisa tobat. Oh iya. Wah, mikir lagi. Akhirnya dia ketemu sama kiainya. Kiai, ya siapa yang lebih buruk dari kamu? Gak ada ya Kiai. Ya saya ini yang paling buruk di muka bumi ini, Kiai. Oh iya, kamu nemukan apa ya? Tadi saya nemukan anjing yang sudah begini, tapi kan dia nggak dihisab. Saya menemukan orang yang ahli maksiat, dihajar, begitu, tapi kan nggak tahu kita dia diampuni sama Allah, sama Allah apa enggak, kita kan nggak tahu. Seperti waktu ada seorang yang hamil, kemudian atas nama zina,
kemudian dia dirajam, kan Rasulullah mengatakan dosanya sudah diampuni, ya kan? Dosanya. Nah, itu kan Rasulullah yang ngomong, gitu. Artinya karena mau diranjam, tuh, betul. Nah, ini di sini dikatakan wakun indanaf sarunas. Kalau orang itu sudah bisa memandang dengan kacamatanya sendiri bahwa aku orang yang paling buruk, itu berarti orang yang betul-betul bersyukur luar biasa. Oke, baik, Abah Jatmiko, Sobat Fok, kita berhenti sebentar. Ada yang mau lewat berikut ini. Tetaplah bersama Abah dan Abah di Fok Radio Jogja. Ciri-ciri orang bersyukur.